sebagai makhluk pendidikan. Manusia adalah subjek pendidikan sekaligus juga sebagai objek pendidikan. Dan disinilah salah satunya, UPI. Tempat yang menjadi bertemunya para banyak manusia dididik dan mendidik seperti hakikatnya manusia sebagai makhluk pendidikan. Lalu sedikit berkenalan dengan pedagogi, yang dengan segala usahanya dilakukan untuk membimbing anak manusia menjadi manusia yang dewasa. Yang artinya dewasa yang berkebudayaan adalah subjek pendidikan yang bertanggung jawab atas perkembangan pribadi anak-anak mereka dan juga generasi penerus mereka. Lalu, mengapa manusia harus mendidik? Mengapa manusia harus mendidik diri? Sebab dalam bereksistensi yang harus mengadakan menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Sebaik dan sekuat apapun upaya yang diberikan oleh pihak lain, contohnya pendidikan, kepada seseorang untuk membantunya menjadi manusia atau mencapai kedewasaan, tetapi apabila seseorang tersebut yang dimaksud adalah anak didik tidak mau mendidik diri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi kemungkinan seseorang tadi untuk menjadi manusia atau menjadi manusia dewasa. Lebih dari itu, jika sejak kelahirannya, perkembangan dan pengembangan kehidupan manusia diserahkan kepada dirinya masing-masing tanpa dididik oleh orang lain dan tanpa upaya mendidik diri dari pihak manusia yang bersangkutan, kemungkinannya ia hanya akan hidup berdasarkan dorongan instingnya saja. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengidentifikasi 4 pokok perlunya pendidikan dengan landasan pedagogis, yaitu yang pertama adalah kodrat sifat bawaan, yaitu manusia terlahir dengan bekal kekuatan kodrat yang lengkap, tetapi belum semuanya sempurna. Kedua, kodrat manusia mengandung potensi baik dan jahat. Adapun dharma manusia adalah mewujudkan kemanusiaan. 3. Manusia tidak cukup instingtif saja, tetapi perlu berdasarkan trisakti jiwa. Adapun trisakti jiwa perlu dicerdaskan. 4. Pendidikan dapat memerdekakan manusia baik secara individu ataupun sosial. Kemudian terdapat 3 prinsip antropofilsafati yang menjadi asumsi perlunya manusia mendapatkan pendidikan dan perlunya manusia mendidik diri, yaitu yang pertama adalah prinsip historisitas yang menyebutkan bahwa eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, manusia berada dalam perjalanan hidup. Dalam perkembangan dan pengembangan diri, ia adalah manusia tetapi sekaligus belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Kemudian ada prinsip idealitas yang mengemukakan bahwa dalam eksistensinya manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia ideal. Sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Sebab itu, manusia ideal tersebut belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Yang ketiga adalah prinsip posibilitas atau aktualitas, yaitu perkembangan manusia tidak sama seperti hewan. Perkembangan manusia bersifat terbuka. Potensi-potensi yang dimiliki dari sejak lahir dapat membuat manusia melakukan berbagai hal. Manusia dapat menjadi manusia atau bahkan tidak dapat menjadi manusia. Manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Immanuel Kant mengemukakan kesimpulan mengenai manusia dalam teori pendidikannya, yaitu manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil studi Langeveld pada tahun 1980 yang memberikan identitas kepada manusia dengan sebutan animal educandum atau hewan yang perlu dididik dan mendidik diri. Keharusan manusia untuk menjadi manusia dewasa. Manusia memiliki suatu kesadaran untuk mewujudkan berbagai kemungkinan dalam eksistensinya. Ia harus mengadakan dirinya sendiri atau harus bereksistensi. Manusia ideal
adalah manusia yang telah mampu mewujudkan berbagai potensinya, mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka keharusan manusia adalah untuk menjadi manusia dewasa atau untuk mencapai kedewasaan. Eksistensi dan perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia selalu dihadapkan kepada keharusan untuk menekankan pilihan menjadi ini atau itu. Manusia bebas menentukan menjadi siapa dia nantinya. Manusia bersifat terbuka, artinya bahwa dalam eksistensinya, manusia merupakan makhluk yang belum selesai mengadakan dirinya sendiri. Perkembangan manusia bersifat terbuka ini untuk memahami sesuatu yang memerlukan perbandingan. Demikian pula untuk memahami sifat perkembangan manusia. Manusia sebagai makhluk yang perlu bantuan. Sejak kelahirannya, anak manusia memang telah dibekali insting, nafsu, dan berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia atau untuk dapat menjadi dewasa. Selain itu, manusia memiliki potensi untuk mampu berpikir, potensi berperasaan, dan potensi berkehendak. Berbagai potensi yang dimiliki, manusia tidak otomatis mewujud dalam perkembangan anak manusia setelah ia dilahirkan. Untuk dapat mewujudkan semua potensinya itu, anak manusia mempunyai ketergantungan kepada orang dewasa. Sebelum mencapai kedewasaannya dan dalam rangka mencapai kedewasaannya, anak manusia memerlukan bantuan orang dewasa dalam rentang waktu yang cukup lama.